Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Ada perbincangan menarik terkait Pak Prabowo yang menggunakan dananya pribadi untuk menggembleng. Bukan menggembleng, artinya memberikan pembekalan kepada Kabinet Merah Putih di Magelang. Beliau katanya menggunakan dana pribadi. Bagaimana para pengamat melihatnya? Mari kita simak bersama. Let's go. Tapi dari penjelasan Anda ini tidak bisa saya garis bawahi bahwa acara negara pakai uang pribadi nggak apa-apa. Itu nggak bisa. Anda nggak setuju di garis bawahi seperti itu? Komentar dulu silakan. Sebelum saya ke Pak Pur. Silakan. Pertama, kalau kita membela negara, semua orang juga siap dengan darah dan jiwanya. Oke, patriotisme. Patriotisme. Oke. Itu bukan siapa-siapa. Selama ya warga negara, Oke. kesadaran membela negaranya itu juga Bahkan wajib lah itu ya. Iya, itu dengan sendirinya. Oke. Jadi jangan dibilang patriotisme itu begini-begini. Enggak, semua orang. Oke. Ya kan, yang berperang dulu itu kan semua orang juga. Enggak hanya satu kelompok tertentu kan. Dan semua suku, semua agama, semua jabatan semua ikut berperang itu ya. Itu satu. Nah yang kedua, nah inilah kalau diminta warga negara kita yang mampu untuk memberi sesuatu kepada negaranya dalam bentuk materi, saya kira juga mereka akan minta. Oke. Tapi dalam konteks bernegara tidak bisa begitu. Aturan maksud Anda? Iya tentu saja, nggak bisa begitu. Oke. Nah ada ketentuannya, ada ininya, ada itunya macam-macam. Dan semua ya Pak Prabowo terikat dengan itu. Nggak bisa itu atas dasar patriotisme kita labrak ini. Nggak bisa. Cukuplah itu di zamannya Pak Jokowi yang beberapa aturan dilabrak demi tujuan. Nggak bisa. Jadi salah satu pentingnya demokrasi itu karena ia bekerja berdasarkan aturan yang dibuat. Nggak sekedar ngejar tujuan. Ya kan seperti gaya Pak Jokowi. Yang penting tujuan, aturannya kita bisa ubah. Demi tujuan itu nggak bisa. Nah, jadi harus taati aturannya dulu, ya kan? Setelah itu dengan aturan yang ada kita mencapai tujuan. Sebab enggak bisa dikontrolin semua. Caranya harus benar. Niatnya bagus, tapi caranya harus benar. Itulah demokrasi penting. Ya. Kalau Anda nggak mau diatur caranya, ya bukan demokrasi. Oke, Anda saya ke Prof. Juanda ya kalau gitu. Menurut Anda ada aturan yang rigid soal terkait mengatur anggaran negara, acara negara harus menggunakan anggaran negara. Kalau enggak malah akan simpang siur nanti atau gimana? Saya kira semua tahu bahwa dalam konteks anggaran kenegaraan tentu seyogyanya harusnya dibiayai oleh APBN. Ya kan gitu. Namun demikian ini persoalannya kan soal kegiatan negara tetapi katanya dibiayai oleh pribadi gitu kan. Pribadi. Nah, sebenarnya dalam konteks prinsip pengelolaan negara memang di situ tidak ada pertanggungjawaban dalam arti korupsinya, tetapi seyogyanya ya. Berarti masuknya seyogyanya ini maksudnya. Seyogyanya. Seharusnya. Ya, yang lebih pas itu kegiatan kenegaraan dibiayai oleh APBN. Tapi ini kan pengecualian yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini, saya pikir ya prinsipnya sebenarnya saya tidak mengatakan salah, tetapi dalam konteks ini ya yang lebih tepat itu ya. Walaupun memang ini saya lihat niat baiknya Pak Prabowo itu loh. Oh, dia lakukan dulu. Nah, dalam konteks seperti itu daripada misalnya ada sebuah kegiatan pribadi terbalik ini. Dibiayai oleh negara. Nah, ini tidak boleh dalam konteks prinsip negara hukum ya. Nah, kalau kita banding-bandingkan ya itu tadi. Nah, itu yang kedua. Jadi tidak ada yang dilanggar, cuman kurang pas. Gitu aja. Iya, kurang secara anggaran kenegaraan saya kira kurang tepat ya, kurang tepat dalam konteks memang Pak Prabowo bagus menurut saya. Oh, mungkin apakah beliau tidak mau nanti terjerat atau persoalan-persoalan hukum. Apakah ada nomenklatur soal pembekalan atau tidak, ini yang perlu kita telusuri kan, sehingga Pak Prabowo belum kalau mendengar penjelasan Mas Hafiz itu lebih pada teknis sih, ada soal mepet waktu dan lain sebagainya itu, tapi acara ini harus dilakukan kurang lebih seperti itu karena ini untuk oleh karena itu saya kira Pak Prabowo mengambil sebuah tindakan yang sangat progresif
biaya pribadi dulu, Oke, ya kan? oke. Sehingga yang penting apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo terwujud untuk mengkoordinasi para menterinya. Nah, tinggal lagi persoalannya nanti konsekuensi dari ini tentu para menterinya harus running kan, harus koordinasinya Harus menjawab ekspektasi Pak Prabowo sebagai presiden ya. Ya, saya kira Gitu. itu yang penting. Teman-teman media yang terhormat, hari ini banyak sekali masuk pesan WhatsApp ke HP saya. Pertanyaannya seragam. Apakah betul pembiayaan retreat di Magelang buat anggota kabinet Merah Putih dari hari Kamis sampai hari Minggu kemarin berasal dari Bapak Prabowo sendiri? Yang bisa saya sampaikan adalah begini. Persiapan untuk kegiatan ini sudah dilakukan jauh-jauh hari. Pembangunan infrastruktur di sana mulai dari tenda, saluran air, saluran listrik, ruang kelas, ruang tempat rapat koordinasi kabinet itu sudah dibuat dari 1 bulan sebelumnya. Dan pada saat itu tentu Pak Prabowo masih dalam masa transisi. Beliau tidak mungkin menggunakan dukungan dari Kementerian Pertahanan karena ini bukan untuk kegiatan Kementerian Pertahanan. Beliau pada saat yang sama juga belum bisa menggunakan dukungan dari Sekretariat Negara karena beliau waktu itu belum jadi presiden. Maksudnya belum dilantik sebagai presiden. Jadi karena melihat begitu pentingnya kegiatan ini dan beliau merasa sangat penting untuk menyatukan menteri-menterinya yang berasal dari berbagai macam latar belakang, golongan, partai politik, kelompok sosial kemasyarakatan, bahkan beragam daerah, maka beliau memutuskan untuk tetap menjalankan ini sesegera mungkin. Dan untuk menjalankan ini, tentu beliau harus merogoh kantong beliau pribadi untuk mempersiapkannya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman supaya bisa menjawab keingintahuan dan pertanyaan teman-teman media. Ya, itulah tadi apa kata pengamat, terutama Ray Rangkuti. Yang anehnya itu, yang dibicarakan itu Pak Prabowo, tapi yang disinggung Pak Jokowi. Masih aja Om Ray ini menyinggung Pak Jokowi, padahal udah pensiun. Pak Jokowi udah jalan-jalan di Solo, udah makan soto, udah makan sate, udah menyapa masyarakat lagi, tapi masih saja disinggung. Bahasanya mungkin nyinyir ya. Ya, begitulah. Tapi apapun kebijakan untuk negara kita, ya harus kita dukung. Apalagi sudah mengorbankan dana pribadinya, nyawa. Tapi walau begitu, yang namanya pejabat memang punya aturan. Ya, tinggal dicocokin aja. Ya, gimana lah pasnya. Yang penting tidak merugikan negara, masyarakat itu. Nggak korupsi. Ya, yang penting demi bangsa ya, lebih maju lagi. Ya, bagaimana nih menurut sobat-sobat? Silakan berikan pendapatnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.